Tapi pada hari kiamat, sejak dikubur dan dibangkitkan dari kuburnya, semuanya biqadri amali, sesuai dengan amalannya. Di antara yang Allah akan tanyakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Telapak kaki hamba tidak akan bergeser di padang mahsyar itu sampai ditanya tentang 4 hal. Catat 4 hal ini. Ingat dan siapkan jawaban. Yang tidak ada harta yang dia bawa, tidak ada alas kaki yang nempel di kakinya. Dia seperti baru lahir kembali, belum disunat, digiring ke padang mahsyar. Semua kejadian padang mahsyar itu tergantung amalnya. Sedangkan kejadian-kejadian di dunia bukan tergantung amal. Ada orang sukses dalam hidupnya bukan karena amal dia soleh, bukan karena dia rajin sholat, tapi karena memang ujian yang Allah berikan kepada dia, modelnya kesuksesan. Ada orang yang Allah bikin bangkrut, fakir, miskin, padahal boleh jadi dia orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bagaimana Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana Allah memberikan cobaan kepada Nabi Yusuf alaihi salam sampai di penjara aja. Karena Allah memang memberikan ujian itu kepada mereka. Tapi pada hari kiamat, sejak dikubur dan dibangkitkan dari kuburnya, semuanya biqadri amali, sesuai dengan amalannya. Di antara yang Allah akan tanyakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Telapak kaki hamba tidak akan bergeser di padang mahsyar itu sampai ditanya tentang 4 hal. Catat 4 hal ini. Ingat dan siapkan jawaban. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dipakai buat apa. Semua manusia dikasih waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Engkau pakai buat apa umurnya? Dan pencatatan malaikat dimulai sejak dia baligh untuk dosa-dosanya. Adapun untuk kebaikannya sebelum baligh pun sudah dicatat. Kita lihat anak-anak kecil yang baca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, yang ikut sholat Jumat. Padahal boleh jadi dia belum baligh, jemaah. Tapi udah dicatat kebaikannya. Adapun dosanya, lah. Umurnya akan ditanya. Yang kedua, an syababihi fima ablah, akan ditanya tentang masa mudanya. Biasanya orang-orang tua sering datang ke masjid, ya wajar dia sudah tua. Mungkin dia sudah berpikir umurnya tinggal sedikit. Tapi ingat, engkau akan ditanya tentang masa mudamu. Ketika Allah berikan tubuh yang kuat, semangat yang membara, engkau pakai buat apa masa muda? Apakah hanya dihabiskan untuk bermain-main belaka? Ada sebagian orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran. Oh, membaca Al-Quran tidak wajib, Ustaz. Ya, engkau akan tahu ada banyak hal-hal yang tidak wajib yang kau kerjakan dalam kehidupan ini. Tatkala bicara tentang akhirat, engkau mulai berbicara hukum wajib dan tidak wajib. Tapi terserah, manusia dikasih kebebasan memilih. Yang ketiga, an malihi, akan ditanya tentang hartanya.
Pertanyaan tentang harta itu dua. Baju yang kita pakai akan ditanya. Rumah yang kita tempatin akan ditanya. Makanan yang kita makan akan ditanya. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Akan ditanya, dari mana engkau dapat itu harta. Ahibati fillah, oleh karena itu orang yang bekerja itu harus belajar. Orang yang berdagang harus belajar. Apakah kerjaan dia halal atau haram? Boleh atau tidak boleh? Sebagian orang punya prinsip yang sangat sederhana. Dia mengatakan, yang penting saya tidak mengambil hak orang lain. Betul, prinsip itu betul. Tapi ternyata ada hal-hal, usaha-usaha yang diharamkan dalam agama, walaupun kau tidak mengambil hak orang lain. Dari mana kita tahu kalau kita nggak belajar? Nggak akan tahu. Terus setelah engkau dapat uang, engkau akan ditanya lagi, kemana engkau belanjakan itu uang? Berapa banyak kau sedekahkan? Berapa banyak kau gunakan untuk kemaksiatan? Berapa banyak kau gunakan untuk bersenang-senang? Sebagian kita sedekah 100 juta merasa besar. Ya, mungkin buat orang-orang yang tidak punya uang 100 juta itu besar, 200 juta itu besar. Tapi engkau punya rumah seharga 10 miliar. Kau coba itu. Sebagian orang punya uang 1 triliun, dia sedekah 1 miliar dan merasa besar sedekah dia. 1 miliar besar. Engkau lihat sisanya 999 miliar. Hanya 0,1% yang kau sedekahkan. Engkau akan ditanya, dari mana dan kemana engkau infakkan. Dan ingat, yang untuk bangun rumah, yang untuk usaha, tidak akan kita bawa mati. Yang kita sedekahkan, itu yang kita bawa mati. Maka siapkan jawaban. Jangan sampai engkau sibuk mengumpulkan harta untuk anak keturunanmu, untukmu sendiri nggak ada. Pertanyaan keempat, tentang ilmunya. Dipakai buat apa?